Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Mukhtarat, yaitu kitab yang mana membahas tentang ringkasan-ringkasan kaidah dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah melewati 4 fasal pada bab sorof, kitab sorof ini, dan kita sampai ke fasal yang kelima, yaitu al-ismu bin nazari ila taghyirihi, isim ditinjau perubahan harokat akhirnya. Baik, jadi nanti isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya terbagi menjadi 2. Ada yang namanya isim mu'rab, ada yang namanya isim mabni. Dibaca dulu satu orang. Ada antisipasi. Itu sudah ada semua baru. Dong. Ada ya? Iya. Pasal kelima. Pasal kelima, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Isim ditinjau taghirnya terbagi menjadi 2, yaitu mabniyun dan mu'rab. Yang pertama, A, isim mu'rab, isim yang berubah harokat akhirnya. Misal, qoma zaidun. Disebutkan semuanya. Iyalah. Ya, sebutkan semuanya. Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, Muhammadun tilmidun, inna Muhammadan qadimun, inda Muhammadin ta'amun. Isim B, isim mabni, isim yang tetap harokat akhirnya. Misal, qoma hadat talibu, ra'aitu hadat taliba, marartu bihada at-talib. Itu satu harokat ya. Hah? Hah? Cepat sudah lagi tadi. Hadihi talibatun. Wahyu itu tadi. Inna hadihi talibatun. Bihadihi talibati kitabun. Isim mabni ada 8. Baik. Baik. Jadi isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya nanti ada 2. Ada yang namanya isim mu'rab, ada yang namanya isim mabni. Jadi pembahasan ini pembahasan yang mana nanti pembahasan inti di nahwu. Ya. Kenapa? Karena nahwu itu mempelajari tentang perubahan harokat akhir pada sebuah kata. Dan nanti isim, ya sebagaimana kita ketahui tadi, ditinjau daripada perubahan harokat akhir ada 2, isim mu'rab sama isim mabni. Isim mu'rab sesuai dengan namanya mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah, taghir dia. Dia adalah isim yang berubah harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya berubah. Jadi seperti kata Zaidun, nama orang, Zaidun. Maka Zaidun ini adalah isim mu'rab. Kenapa? Karena harokat akhir daripada Zaidun bisa berubah dari dhammahtain menjadi fathahtain menjadi kasratain. Zaidan sama Zaidin. Kapan berubahnya? Itu kita bahas di nahwu. Ini adalah isim mu'rab dan asal daripada isim itu adalah mu'rab asalnya. Ya. Jadi asalnya isim adalah mu'rab. Ya. Jadi kalau kita gambarkan lingkaran besarnya itu adalah isim mu'rab, sedangkan lingkaran kecil yang dikecualikan itu adalah isim mabni. Ya. Sedangkan isim mabni kebalikan daripada isim mu'rab, yaitu apa? Isim yang tetap, maksudnya tidak berubah harokat akhirnya. Dan berubahnya tadi harokat akhir ini disebabkan oleh beberapa sebab yang akan nanti dibahas panjang lebar di ilmu nahwu. Jadi isim mabni dia tidak berubah harokat akhirnya. Contoh, haula'i.
Ini tetap haulai. Nggak bisa dia haulau, nggak bisa haulaa, nggak bisa. Contoh lagi. Huwa. Nggak bisa huhu. Nggak bisa huwu, nggak bisa huwi, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia adalah isim yang mabni, tetap harokatnya nggak bisa berubah. Ya. Oleh sebab apapun. Ya. Contoh lagi. Ba'da. Afwan ba'du. Jangan ba'du ini ada rinciannya lagi. Contoh lagi nahnu. Nahnu. Nah, ini nahnu adalah isim mabni. Kenapa? Karena dia tidak berubah harokatnya karena sebab berubahnya dia di perubahan letak dia di kalimat. Nanti ada sebab-sebabnya di ilmu nahwu. Jadi dia tetap nahnu ya nahnu. Ya. Nahnu ya nahnu. Jadi nggak bisa nahna, nggak bisa nahni, nggak bisa. Ini namanya adalah isim mabni. Jadi ada isim mu'rab, ada isim mabni. Dan isim mabni nanti terbagi. Ya. Menjadi berapa di situ? Menjadi 8. Jadi selain yang 8 ini itu adalah isim mu'rab. Gampangnya seperti itu aja. Selain yang 8 ini adalah isim mu'rab. Dan yang dari 8 ini 3 sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu isim domir, isim isyarah, sama isim mausul. Makanya kemarin kita ada murajah kan, karena ini sudah dijelaskan, nggak dijelaskan di sini lagi. Ya, 3 isim ini. Kemudian ada yang keempat sekarang, yang baru, yaitu adalah isim syarat. Ya, isim syarat. Ini sebelum kita masuk isim syarat, paham nggak sudah? Isim mu'rab sama mabni ini, paham nggak? Paham ya. Baik. Kemudian kita masuk ke isim syarat. Di antara isim mabni adalah isim syarat. Isim syarat ini apa? Isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Dia perlu kata kerja syaratnya sama jawaban daripada syarat itu. Ini macam-macamnya ada di bawah ini. Ada man, ma, mata, ayyana, aina, ma, anna, haitsuma, kaifama, sama ayyun. Tapi coba lihat yang poin F itu, ayyun. Di situ ada tambahan. Kata ayyun tagirnya mu'rab bukan mabni. Tagir itu maksudnya perubahannya, perubahan harokat akhirnya. Tagir itu artinya. Tagir itu apa? Artinya perubahan harokat akhirnya. Ya, tagirnya itu mu'rab bukan mabni. Jadi ayyun itu adalah isim mu'rab bukan isim mabni. Paham? Nah. Jadi ayyun ini dia bisa jadi ayyun, bisa ayyan, bisa ayyin. Ya, bisa berubah-berubah tergantung kedudukannya di kalimat nanti. Ini adalah yang ayyun ya. Jadi cuma satu ayyun. Ya, jadi ayyun itu dia perubahannya adalah mu'rab, tagirnya adalah mu'rab bukan mabni. Dia bukan termasuk isim mabni walaupun dia adalah isim salah satu isim syarat. Ya, jadi nggak semua isim syarat itu mabni. Ya, nggak semua isim syarat itu mabni. Ada yang dia adalah isim mu'rab. Demikian pula di isim apa kemarin? Isim isyarah dan isim mausul. Ingat enggak? Isim isyarah ada yang dia mu'rab, ingat enggak? Coba buka lagi halamannya. Dibuka halaman 17. Lihat itu di keterangannya. Nah, ini biar soalnya pelajaran nyambung dia. Kalau pelajaran nahwu itu dia nyambung. Lihat di keterangan yang poin ketiga itu. Hazani dan hatani ditinjau dari tagirnya adalah mu'rab. Jadi isim isyarah itu adalah isim mabni asalnya. Namun tidak semua isim isyarah itu mabni. Ada yang dia mu'rab. Yang mana itu? Hazani sama hatani. Jadi hazani bisa jadi hazani, bisa hazaini. Ya, bisa hazani, bisa hazaini dia. Nanti masalah tanda i'rab ada istilahnya nanti tanda-tanda i'rab itu dibahas di pembahasan nahwu nanti insyaallah. Sebelum masuk nahwu nanti ada pembahasan tersendiri namanya tanda-tanda i'rab. Tergantung kata kerja setelahnya nanti ya. Ya nanti ada kedudukannya nanti. Jadi perubahan-perubahan harokat itu disebabkan karena berubahnya kata tersebut kedudukan dalam kalimat. Ya.
Jadi misalnya kalimat ini, kata ini dia menjadi objek misalnya. Oh, berarti dia nanti mansub, nasab. Nah, nanti tandanya nasab ada apa saja? Nanti ada tandanya nasab banyak. Ada 5 nanti. Ada dia fathah, ada alif, ada kasroh, ada dia ya, ada dia hazfun nun. Nah, itu tanda-tandanya i'rab itu. Nanti kalau misalnya dia jadi subjek, jadi fa'il, berarti dia marfu. Nah, tanda-tandanya rofa, tandanya marfu ada berapa? Ada 4 nanti. Nah, itu ada tanda-tandanya dan itu sebenarnya wajib dihafal. Ada tanda-tandanya. Wajib ya. Belum. Tapi belum, tenang aja. Masih agak jauh. Jauh-jauh dulu Bang. Jangan dekat. Ya, jadi isim isyarah itu isim mabni. Tapi nggak semuanya. Ada yang dia mu'rab. Yaitu apa tadi? Hazani sama hatani. Hazani itu untuk apa? Menunjuk apa? Hazani. Isim isyarah buat apa dia? Nunjuk apa? 2 kan? Ya 2. Azani 2. Ya 2. Hatani? Salah, sok tahu. Coba juga. 2. Dua cewek ya? Ya 2 cewek. Kalau hazani 2 laki-laki. Baik, kemudian isim mausul sekarang. Ya, jadi kembali lagi isim mausul lagi ya. Isim mausul juga sama. Ada yang dia mu'rab, ada yang dia mabni. Tapi asalnya mabni dia. Yang mu'rab cuma ada 3 kalau nggak salah. Ada 3. Apa aja kemarin tuh? Al-lazani, al-latani, sama ayun. Ingat nggak? Nah, itu ada di keterangannya halaman 18. Ya, halaman 18. Yang poin terakhir itu. Untuk pembahasan fasal kelima, ayun, al-latani, sama al-lazani. Tagirnya adalah mu'rab. Jadi yang 3 ini dia bukan mabni. Ya, dia mu'rab. Apa tadi mu'rab? Berubah harokat akhirnya. Berubah harokat akhirnya. Ya, berubah harokat akhirnya itu ya mu'rab. Jadi isim isyarah sama isim mausul, demikian pula isim syarat, nggak semuanya mabni. Ya, nggak semuanya mabni. Ada yang dia mu'rab. Kita sekarang bahas kembali lagi ke isim syarat. Kita balik lagi. Isim syarat apa? Isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Ya. Perhatikan yang contoh man itu. Man artinya apa? Barang siapa. Contohnya di situ. Man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yajtahid apa? Yang bersungguh-sungguh yanjah apa? Berhasil. Maka dia akan berhasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, di situ ada 2. Jadi isim syarat itu perlu dengan fiil syarat sama apa? Jawab syarat. Tadi man. Ana bawa ke sini ya. Man Maka akan berhasil. Barang siapa yang sungguh-sungguh berhasil. Kalau itu secara letter mas. Yang syahid. bersungguh-sungguh. Enggak, yang apa? Yanjah. Yanjah ini berhasil. Kalau bahasa letter lucknya. Iya, Jadi kalau mau memberi pemahaman ya kayak gitu. Nah. Maka berhasil. Perhatikan. Mana isim syaratnya? Ini ya. Man. Man ini adalah isim syarat. Ana tulis shin syarat ya. Ya, ini isim syaratnya man. Tadi isim syarat adalah apa? Isim yang memerlukan fiil syarat sama jawab syarat. Fiil syaratnya yang mana? Ini nih. Ini namanya fiil syarat namanya. Ini. Yang yajtahid. Namanya fiil syarat. Ya. Ya, fiil syarat. Kemudian dia butuh dengan jawaban. Namanya juga ada syarat, pasti ada jawabannya. Jawabannya yang di setelahnya biasanya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Kalau kita diam aja, maksudnya apa? Nggak ada jawabannya kan, nunggu-nunggu jawabannya. Nah, jawabannya mana? Ini. Yanjah. Nama jawabu syarh. Yanjah, jah. Bau. Jah. Ya. Jadi dia ada 2 ya, dia butuh namanya fiil syarat sama jawab syarat. Kita nggak usah terlalu panjang-panjang di isim syarat ini, masalah ini. Agak panjang soalnya pembahasan yang ini, isim syarat ini ya. Baik. Kemudian yang B, ma artinya apa saja. Contoh
Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Apa artinya? Apa saja? Dan semua itu apa? Dan apa saja taf'al yang kamu lakukan Dari kebaikan. min khairin dari berupa kebaikan, minnya itu berupa artinya berupa kebaikan tu'jar alaihi, maka engkau akan dibalas atasnya, diberikan balasan. Maka engkau akan diberikan balasan. Nanti jawab syarat itu biasanya kalau kita ngartikan diawali dengan kata maka, ada makanya. Apa tadi? Berubah kalau di sini artinya. Berupa ya. Ya, berupa. Di sini artinya min artinya berupa. Apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan maka akan dibalas. Tu'jar alaiha, maka akan dibalas. Kemudian yang C, ayyana dan mata, artinya sama, kapanpun. Contoh, mata tata'allam tataqaddam. Ya. Kapanpun engkau belajar, maka engkau akan maju. Tataqaddam, maju. Kapanpun engkau belajar, maka engkau akan maju. Ya. Tata'allam tataqaddam. Anak kasih titik. Takut dam. Oh, sukun. Taqaddam. Takotam itu apa tadi? Maju. Taqaddama, maju. Masih ketinggalan bang, masih di sini soalnya masih di B tadi. Gas pokoknya. Harus digas pokoknya kalau sama Abi. Itu sudah. Nanti aja ada. Nanti aja. Nama. Kemudian yang D, haitsuma, ainama anna sama aina, artinya sama semua itu, dimanapun. Contohnya, ainama taskun askun ma'aka. Dimanapun, apa artinya? Kamu tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Dimanapun kamu akan tinggal. Dimanapun. Jadi lirik nih. Taskun. Ini ya, taskun ini apa bang? Tinggal. Kamu tinggal, askun ma'aka, maka aku akan tinggal bersamamu. Telat tadi. Pingnya tinggi. Kemudian yang E, kaifama, bagaimanapun. Tinggal. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun engkau lari dari kematian, maka ia akan mendatangimu. Foto dulu jadi status. Asik. Langsung. Foto dulu jadi. Dimanapun. Ya. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Jadi kaifama artinya bagaimanapun. Kemudian yang F, ayyun. Artinya Iya. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, maka ia akan mendatangimu. Yudrikka, kematian. akan mendatangi. Maka ia akan mendatangimu. Sudah? Dah. Kemudian ayyun. Ini untuk umum ya. Maksudnya umum ya, kita bisa artikan siapapun, bagaimanapun, intinya umum dia, tergantung konteksnya. Kalau di sini ayya baitin ajid askun fihi. Apapun, biasanya di sini diartikan apapun. Rumah apapun yang aku temui, maka aku akan tinggal di dalamnya. Rumah apapun yang aku temui, maka aku akan tinggal di dalamnya. Rumah apapun yang aku temui, maka aku akan tinggal di dalamnya. Yang aku temui itu ajid. Ajid artinya. Ajid itu yang aku temui. Askun fihi, maka aku akan tinggal di dalamnya. Rumah apapun, mau dia rumah mewah, rumah apa peok-peok sudah kayak gubuk. Maka akan aku tinggal. Baik. Paham ini isim syarat ya. Jadi isim syarat adalah isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Baik, kita akan masuk ke yang kelima daripada isim mabni, yaitu adalah isim istifham. Ini mudah juga ini. Isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Namanya juga istifham. Istifham itu pertanyaan maksudnya. Ya, menanyakan, meminta soal, memintakan sesuatu, istifham.
Isim yang digunakan untuk menandakan suatu hal. Adapun macamnya, nah di sini ada macam-macamnya. Dan ingat, jadi tidak semua, ya, Anda ingatin lagi, nggak semua isim istifham itu mabni. Ada yang dia mu'rab. Yang mana yang mu'rab? Ayun, yang paling akhir itu, ayun. Itu dia mu'rab, ya. Jadi ayun itu dia mu'rab dia, bukan mabni. Ya. Dimanapun dia ayun itu dia mu'rab, mau dia sebagai isim mausul, isim syarat atau isim istifham. Ya. Terkadang satu kata bisa dipakai fungsinya banyak. Kayak ayun itu, udah berapa fungsinya dia? Ada 3 sebenarnya fungsinya kan. Udah bisa jadi isim mausul, bisa jadi isim syarat, bisa jadi isim istifham. Nanti tentukannya bagaimana? Tentukannya bagaimana? Kapan dia dipakai sebagai isim mausul, kapan dia dipakai sebagai isim syarat, kapan dia dipakai sebagai isim istifham, nanti tergantung konteks kalimatnya. Bisa tahu aku. Konteks kalimatnya. Nah, macam-macamnya kita lihat. Ada man, artinya siapa? Contoh, man rabbuka, man nabiyuka. Di sini dia mabni. Mabni di atas apa? Di atas sukun. Nanti kita di akhir kita akan jelaskan. Mabni itu ada 4 macam nanti. Ada yang dia mabni di atas dhammah, ada yang mabni di atas fathah, mabni di atas kasrah, sama yang terakhir mabni di atas sukun. Dan hukum asal mabni itu adalah sukun. Mabni di atas sukun itu hukum asalnya. Hukum asalnya mabni. Masalah mabni. Di atas sukun dia. Jadi hukum asal isim mabni adalah sukun. Paling kuatnya itu. Jadi nanti ada 4 nanti ya. Ada mabni ala dom di atas dhamma, mabni ala fathi di atas fathah, mabni ala kasri, sama mabni ala sukun. Dia sukun. Nah. Di ini man ini mabni di atas sukun. Kenapa? Coba lihat harokat akhirnya adalah sukun. Kemudian ada ma. Ma ini mabni di atas apa? Fathah. Hah? Fathah itu berapa kata itu? Berapa huruf itu? 2 huruf. Nah, berarti mabni di atas sukun. Kenapa di atas sukun? Kok dia sukun? Alifnya sukun. Alifnya kan tidak berharokat. Nggak berharokat, iya kan? Yang dihitung itu kan harokat akhir. Ya, harokat akhir yang mana? Bukan ma itu bukan huruf akhirnya. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif ada harokatnya nggak di situ? Nggak ada. Berarti mabni ala sukun. Mabni di atas sukun. Ya. Mata apa? Ma artinya apa? Ma dinuka, masmuka. Apa agamamu? Apa namamu? Gitu. Kemudian mata artinya kapan? Ini mabni di atas apa ini? Mata. Fathah ya? Lainnya. Nah, Sukun juga ya? Sukun. Itu kan ada alif bengkongnya di akhir. Nggak ada harokatnya. Jadi mabni di atas sukun. Artinya kapan mata? Contoh, matal imtihanu. Kapan imtihan? Apa imtihan? Ujian. Pura-pura aja aku. Iya. Baru diangkat ya. Terbang resminya baru diangkat. Oh, aja sih. Baru diangkat. Tulis juga baru. Biar nggak lupa ya. Apa tadi? Ujian. Al-imtihan artinya ujian. Kapan ujian? Matal imtihan. Ini nunggu ujian lah. Jangan. Nanti ya insya Allah. Jangan. Jangan bro. Izin aku. Astagfirullah, parah. Kemudian aina artinya di mana? Ini mabni ala fathi, di atas fathah mabninya. Artinya di mana aina? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Kemudian yang kaifa artinya bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ayat ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian ada yang kam. Berapa? Kam kitaban fi hakibatika. Berapa buku yang ada di tasmu? Kam kitaban
fi hakibatika. Berapa buku yang ada di tasmu. Kemudian yang terakhir ayun. Ini umum maknanya. Jadi biasanya kalau umum ini kita artikan apapun tadi anak. Bisa apapun, bisa siapapun, tergantung konteks. Kalau di sini diartikan apapun ya. Min ayyi syai'in khalaqallahu Adama. Ya. Min ayyi syai'in, dari suatu apa. Nah, Dari suatu suatu apa Allah ciptakan Adam. Gitu. Adam. Nabi boy. Min ayyi syai'in. Ini adalah isim istifham ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke asmaul afal, jadi isim istifham ini dia ada yang khusus dipakai untuk menanyakan sesuatu yang berakal, yaitu man, siapa. Ini untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Ya. Maka kalau kita menanyakan orang, man haza, siapa ini? Itu kita nanyakan orang. Nanya orangnya. Kalau kita nanya benda, ma haza, pakai ma. Apa ini? Oh, ini benda. Jadi yang Tapi- ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Tidak bakal. Ya. Kalau man itu sesuatu untuk yang berakal, man. Orang biasanya menanyakan orang, makanya diartikan siapa. Kalau ma untuk menanyakan benda, apa? Ma haza, apa ini? Misalnya Objek kita ya, megang objek. objek. Megang pulpen misalnya, ma haza, hazal qalam. Ini apa? Ini adalah pena. Mahal ada abi. Apa sih? Mahal ada abi. Oh, berarti tapi enggak letter luck benda, Bang ya? Apa abi Iya. tidak berakal? Iya. Intinya yang tidak berakal. Ya. Ini yang Misalnya- mas muka ini Iya, itu kan abstrak ya. Ya. Makanya intinya tidak berakal. Jadi Benda selain yang nggak tidak berakal. Yang berakal cuma manusia bi. Iya. ini loh namamu. Mas muka siapa Tapi nama? yang ditanyakan nama. Nama itu kan sesuatu abstrak ya. Iya. Kayak Oh, jadi bisa berakal bisa enggak juga. enggak, iya, ma betul. untuk yang tidak berakal. Oh, Tidak berakal bi. Tidak berakal. Astagfirullahaladzim. ini apa gitu ya? Ah, Ini iya, apa ma. gitu. Misalnya nanya Ma. hewan, hewan pakainya ma, Ma. bukan man. Pakai Misalnya ma. nanya man haza, ini apa? Siapa? Ada kirdu. Ada abi. Bisa aja. Baru konek kan aja tuh ngomong ada. Itu kurang ajar loh. Oh, itu sudah bisa aja. Ada baru Bisa aja. konek. Bisa aja. Aku udah connect duluan itu memang parah aja. Marah. Mana? Iya, apa sih? Oke, sudah. Gimana? Kiranya aku benda kali. Hari-hari. Lebih dari itu bi. Iya. Paham ya? Paham sudah. Paham, Paham, insyaallah. paham, insyaallah. Ini kan sudah pernah yang berakal nggak berakal ini kemarin ya. Kemarin itu yang di isim apa? Isyarah sama isim mausul. Jadi dibagikan. Dibagi dia. Ada yang dia khusus untuk berakal, ada yang khusus untuk tidak berakal. Demikian pula istifham sama. Jadi indah bahasa Arab ini, dibagi-bagi dia. Tambah banyak lagi berarti. Khusus yang yang perempuan ada juga kosakatanya, yang khusus laki-laki ada juga kosakatanya dibagi. Yang berakal ada juga, yang tidak berakal ada. Makanya kompleks dia, lebih kompleks dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak sampai dibagi seperti itu. Iya, jadi dihantam rata kalau bahasa Indonesia biasanya. Ini ini buktinya hatani ya kan? Cewek. Beda. Kemudian mau lanjut atau sudah masih ada 3 lagi nih? Cukup kayaknya. Cukup Asma- kayaknya, Bang. cukup ya. Ini sudah Muntah manrok, nanti ini kita. sudah ini sudah mau nanya manrok buka sudah ini. Turun dong kamu bi. Ya, kita cukup ya. Soalnya setelah ini ada namanya asmaul afal. Isim-isim yang digunakan dengan makna fi'ilnya agak lumayan juga ini. Pelan-pelan. Asmaul Afal, afal. isim-isim fi'il. Isim fi'il. Digunakan Isim dengan makna fi'il. fi'il. Nulis aja ketinggalan masuk kotak Bang, belum tuh. Iya. Ini jangan dulu. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan asmaul afal sampai yang di adat murakkab insya Allah. Dan kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang